lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul Bold Class 2022. Film ini menjelaskan tentang seseorang yang mempunyai dendam kusumat kepada orang lain karena telah membunuh keluarganya. Pasti sangatlah seru sekali. Oke lah kalau begitu, jika kalian suka dengan channel ini, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film terbaru dari Kadia GC. Tanpa berlama-lama, siapkan posisi jangan berkedip bersama Kadia mempersembahkan. Film diperlihatkan ada seorang laki-laki yang mengalami insiden yang sangat berat sehingga para keluarganya harus meninggoy. Kita akan diperlihatkan beberapa waktu yang lalu telah pembantaian oleh polisi gadungan yang bernama Marco. Akan tetapi Marco disembunyikan oleh FBI karena mempunyai saksi mata yang sangat berat, sehingga orang tersebut mempunyai dendam kusumat kepada Marco. Disinilah film pun baru dimulai. Selang beberapa lama kemudian, orang itu yang bernama Lino yang mengamati sang istri tercinta karena sudah lama tidak jumpa, tetapi sayang sekali sang istri tidak mau diganggu. Tiba-tiba saja istri Lino mendekat dan langsung berkata kepada Lino, "Jangan mendekat kami lagi karena kita sudah tidak berkeluarga." Akhirnya mereka berdua langsung berpisah. Tanpa diduga, ketika sedang membuntuti sang istri, terlihat ada wanita Interpol yang bernama Julia mengatakan bahwa semuanya telah diurus oleh pihak yang berwajib jika mau terus menjadi Interpol. Tidak lama kemudian malam pun telah tiba. Terlihat istri Lino yang nongol di atas jendela. Sang suami Lino yang terus mengamati karena sangat sayang terhadap keluarga ini. Tidak lama kemudian ada seseorang yang mengendap-endap di bawah rumah sang istri. Ternyata itu adalah para begal yang akan membangsat rumah ini karena terlihat sangat sepi sekali. Lalu tiba-tiba mendengar kegaduhan yang ada di dalam rumah, langsung saja Lino masuk menyergap orang-orang para bangsat dan menghajarnya. Setelah menghajar para bangsat, tidak lama kemudian istri Lino keluar dan langsung berbincang-bincang untuk memulai hubungan yang baru kepada Lino. Tidak lama kemudian, para polisi sudah datang di rumah itu untuk menyelesaikan urusan. Terlihat Julia yang mempercayai Lino untuk bertugas kembali di Interpol kepolisian, memberikan kunci mobil kesayangannya untuk diperbaiki di bengkel kepolisian. Tidak lama kemudian, Lino langsung bergegas menuju tempat basement yang terkumpul para mobil-mobil HD dan ada mobilnya sendiri. Setelah berhasil masuk ke dalam basement, terlihat mobil-mobil itu sudah berderet. Salah satunya adalah mobil kesayangannya yang sudah lama terbengkalai atas insiden yang dulu dipenggal oleh para polisi gadungan. Langsung saja diperbaiki. Selang 1 tahun kemudian, Lino yang sudah bertugas menjadi kepolisian dan akan meringkus seorang penjahat yang telah kabur dari tempat ini. Kita akan lihat beraksi dari Lino.
pengejaran penjahat sampai ke perbatasan negara dan langsung dibantu oleh para petugas khusus di sana. Tanpa basa-basi, Lino langsung menumbangkan penjahat tersebut dan diserahkan kepada petugas khusus tersebut. Di sana, mereka semua langsung menjadi teman baik untuk melakukan dan meringkus kejahatan. Akhirnya, tugas Lino telah selesai. Oleh karena itu, Lino akan pulang terlebih dahulu ke rumah karena keluarganya sudah menanti. Karena Lino sekarang sudah berhubungan baik dengan keluarga, dijemput oleh sang istri tercinta untuk pulang ke rumah. Sekian lama di rumah, Lino akan melanjutkan tugas untuk meringkus para kejahatan menuju kepolisian. Terlihat Lino yang sedang memodifikasi mobilnya supaya menjadi mobil penghancur yang sangat mematikan. Akhirnya Lino berhasil membuat mobil menjadi mobil penghancur yang sangat mematikan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menelpon kepada Lino. Itu adalah ibu tercintanya, mengatakan bahwa akan bertemu dengan Lino untuk kangen-kangenan di suatu tempat. Maka sang ibu memberikan lokasi kepada Lino untuk bertemu. Akan tetapi itu semua adalah kebohongan semata untuk menjebak Lino. Tanpa basa-basi, Lino langsung datang ke tempatnya telah dijanjikan oleh sang ibu. Melihat-lihat di sekitar ternyata tidak ada siapapun, tetapi ada Marco yang datang di sana. Sungguh mengejutkan sekali. Ternyata di tempat itu ada Marco yang sedang bersembunyi dan langsung diseret ke dalam kantor polisi. Karena Marco ini adalah yang telah merusak keluarganya di waktu dulu dan menghantam menghajar sampai Lino tidak sadarkan diri. Akhirnya itu semua terungkap bahwa Marco yang sedang dilindungi oleh para FBI kepolisian. Karena Marco adalah salah satu saksi mata tentang kejahatan sehingga dilindungi tanpa sepengetahuan Lino. Akhirnya Lino menjadi murka. Kembali kepada Marco yang akan diamankan oleh para FBI. Akan tetapi tiba-tiba saja datang Lino langsung menyerang. Tanpa ampun karena sudah merusak keluarganya. Di sana Marco langsung dibebaskan ke dalam bagasi mobil. Akan tetapi para polisi itu langsung menghajar Lino sampai babak belur. Pada akhirnya Lino berhasil membawa Marco keluar untuk dipenjarakan di perbatasan kota, menghubungi Arvo yang ada petugas kepolisian di perbatasan negara tersebut supaya Marco bisa diadili. Tidak lama kemudian Lino pun langsung ngabret menuju perbatasan negara tersebut dengan seedan-edannya. Pada akhirnya Lino bisa keluar dari pengejaran para polisi yang sedang panik mengejar Lino. Akan tetapi pengejaran itu belum selesai karena Julia telah datang.
Duel mobil tersebut mengalahkan Julia sampai terpental. Akan tetapi Julia tidak menyerah begitu saja, karena ketika itu sudah datang para petugas polisian dan langsung bertukar mobil dengan Julia untuk mengejar Lino sampai ke ujung dunia. Diperkirakan oleh Julia bahwa Lino akan datang ke perbatasan negara, akan tetapi dilihat-lihat Lino sudah tidak ada di sini. Pasti masih berada di setempat untuk kembali. Kembali kepada Lino yang berada di suatu tempat janjian untuk seseorang akan mengalihkan perhatian. Terlihat Marco yang sudah kewalahan di dalam bagasi. Akhirnya Lino telah menyerahkan kepada Arvo untuk diamankan, karena disinilah mereka berdua akan mengeksekusi Marco. Di tengah perjalanan, Arvo akan mengalami kesulitan karena banyak sekali petugas kepolisian. Akan tetapi Lino datang untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Akhirnya ketemu lagi bersama Julia dengan tatapan yang sangat sinis dan murka. Mereka berdua terus berduet untuk mendapatkan kemenangan. Kembali lagi kepada Arvo. Terlihat ada pasukan khusus yang sudah berjaga dengan perlengkapan senjata. Mau tidak mau diseruduk saja. Selang beberapa waktu kemudian terlihat Lino dan Julia sudah berdamai. Mereka semua mempersiapkan mobil penghancur untuk mendapatkan Lino kembali dan dia akan diadili. Terlihat Julia yang sudah mengejar Arvo dan mobilnya langsung saja ditumbangkan. Dengan insiden yang sangat dahsyat, terlihat Marco yang selamat. Ketika itu melihat Lino yang sedang mengejar, tanpa basa-basi Marco langsung masuk ke mobil Julia untuk kabur. Sangat disayangkan, Lino gagal untuk menghentikan Julia sampai mobilnya berantakan. Tetapi Julia dengan hati kecilnya sangatlah menyayangi Lino. Akan tetapi tidak lama kemudian banyak sekali polisi yang datang untuk menangkap Lino karena telah menyimpang dari kode etik kepolisian. Setelah itu Lino langsung dimasukkan ke dalam mobil. Tidak lama kemudian para penjahat itu yang akan membunuh Marco datang ke tempat ini dan langsung saja akan menghajar mereka semua tanpa ampun.
Kesempatan yang sangat bagus. Di sana Marco langsung melarikan diri. Sayang sekali mobil yang ia pakai adalah tempat Lino berada. Sampai-sampai mereka semua langsung panik. Untung saja Arvo langsung menghajar para penjahat tersebut dan menugaskan Julia untuk menjemput Lino. Tanpa diduga, terlihat Lino dan Marco yang mengalami kecelakaan yang sangat berat. Tetapi mereka berdua selamat dan langsung menggusur Marco ke tempat yang aman untuk diadili. Mereka berdua telah bersusah payah untuk bersembunyi dan langsung ada warteg yang nongkrong di sana. Tanpa basa-basi langsung masuk untuk mengamankan diri. Terlihat Lino yang sudah sempoyongan melihat ada pegawai untuk menghubungi para polisi dan Lino langsung beristirahat terlebih dahulu. Tetapi lalu tiba-tiba tanpa diduga Lino dibekuk oleh Marco. Akan tetapi Julia sudah datang di tempat untuk membunuh Lino. Disinilah pertempuran dimulai kembali. Pertempuran baku hantam antar Julia dan Marco mengakibatkan Marco harus terbunuh pada waktu itu. Akhirnya mereka semua meratapi kehidupan bahwa sang tersangka sudah meninggoy. Mereka semua hanya bisa meratapi kehidupan karena tidak ada lagi saksi mata atas kejahatan dan Lino sudah lega karena Marco sudah terbunuh. Tidak lama kemudian para polisi sudah datang. Disinilah film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Film ini berjudulkan Blood Lust 2022. Film ini mempunyai hikmah yang sangat mendalam. Ketika kita mempunyai dendam kusumat kepada seseorang, akibatnya pasti akan sesuatu yang terjadi. Para interval seharusnya membuat perjanjian dan membuat keadilan yang seadil-adilnya supaya tidak ada kegaduhan. Oleh karena itu, yuk saling memaafkan, jangan saling menendam apalagi mencaci maki. Kami yang bertugas bersama direksi yang ada kadia di seluruh dunia mengatakan asoy. Gitu.